Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Maki. Dapat giliran juga gue. Yang paling toku. Toleng toku. Biasa orang tua kan harus ngalah ya. Iya Yang benar. paling belakang ya. Iya. Gocap loh, umurnya sama Gocap. kita nih seangkatan. Perasaan waktu kita kecil ngeliat orang gocap udah toku banget ya. Kayaknya udah terus sepuh gitu ya. Ah. Iya, berarti kita udah sepuh. Ya, Udah kalau sepuh kata orang yang. Yang kayak 20 bilang kita sepuh. Iya, kita mah masih energik aja lah. Iya. Udah mulai gangguan sendi belum sih lo? Mulai apa? Gangguan sendi? Gangguan dompet sih belakang. Aduh, kalau sendi masih bisa diobatin Karena ya. gue selama berapa? Hampir 25 tahun kerjanya kan ngangkat-ngangkat bas tuh berat tuh. Jadi agak lumayan lah gitu ya. Cuma yang belakang 2 tahun ini yang terganggu bukan sendi sih. Malah dompet ya. Sendi ekonomi mungkin terganggu. Iya. Tapi kalau ngomongin dari awal lo main bass 25 tahun yang lalu lo ngeband udah ngebas? Gue tuh awalnya main gitar. Gue ngeband pertama kali tuh SD kelas 5 di OL di Jakarta di Panglima Polim. Rakyat Labora. Oret lah Bora. Ya. Terus gue ngeband sama temen-temen gue. Sekarang jadi anak band juga sih. Odi itu di Sick Minded. Terus ada beberapa yang lain lah. Cuman suatu hari manggung acara apa gitulah, si pemain bassnya kagak nongol. Karena yang main gitar ada 2, gue ngalah deh, gue main bass gitu kan. Terus gue bilang, enakan main bass, narnya cuma 4. Gue terusin aja sampai sekarang. Dari SD berarti? SD gue. Udah dari kecil udah dibiasain sama bokap nyokap suruh belajar piano, suruh belajar ngedrum, suruh belajar gitar. Akhirnya nyantolnya di bass ya. Di bass, iya. Memang udah direstui jadi musisi berarti dari awal? Gua niat jadi musisi bener tuh akhirnya karena waktu gue di Surabaya, SMP gue di Surabaya, SMP gue tuh isinya ada Ita Purnamasari tuh nggak? Tahu ya. Ya kalau amuran kita tahu. Tahu lah ya. Terus Nyonya di Diki seberang Darmawan, ya. di seberang SMP gue tuh SMA 2 ada Bujana. Iya. Terus ada kalau tahu dulu ada Rere Grassrock. Rere Grassrock, drummer. Dayan, Drummer, iya. drummer Dayan tuh. Vokalisnya? Vokalisnya Iya. almarhum. Terus ada Mas Toto Tewel, ada Mas ya senior Surabaya lah. Kayaknya asik juga nih gue bilang. Belum mikir cari duit kan, Iya. gue itu cuma mikir kayaknya suka kalau mereka latihan tuh gue suka datang studionya nongkrong liatin gitu. Pengen gitu. Keterusan sampai sekarang. Tapi lu sekolah ekonomi? Itu kan ini tugas negara. Oh. Bokap gue bilang lu mau ngapain aja terserah, tapi lu sekolah beres, dia bilang gitu. Jauh banget tapi sampai ke sana. Itu gara-gara gue gak keterima si Penmaru. Wes, namanya Sepen Maru. Tahu gak si Penmaru apa? Ntar dulu. Apa tuh? Sepen Maru seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu Iya. kalau sekarang itu apa namanya ya? SPMB. SPNB ya? SPNB. Iyalah pokoknya udah nama Zaman lah. itu lulus SMA, gue di SMA 3 Setiabudi, gue sama temen gue bertiga. Iya. Gue, Tinus sama Iksan tuh temen gue. Kita udah niat, gue belagu banget. Gue pilihan pertama UI, pilihan kedua UI, pilihan ketiga ITB gitu kan. Iya. Karena lo A1. A1 gue. Oke. Kayak masih orang lama juga Orang A1 lama. A2 ya. Belum ada IPA tuh. Terus kita bertiga tuh ke Lembang tuh. Ngambil si Penmarunya di Bandung kan. Nyepi lah kesannya, nyewa kamar tengah-tengah sawah gitu. Ceritanya mau belajar sih, belajar. Wah bisa nih, nggak masalah nih. Itu tes kok susah ya. Ya nggak dapet deh. Makanya pindah ke nyari di sana. Iya, soalnya bokap gue bilang, lo nggak lulus si Penmaru, mau ngapain ngambil swasta? Enggak lah, gue kan nongkrong di Potlot waktu itu. Iya. Aku sambil nungguin tahun depan si Penmaru, kan dapat 2 kali ya kesempatannya. Aku ngeband aja dulu sama anak-anak di Potlot. Gue bilang, no way, dia bilang, lu berangkat sana. Dia bilang, diusir gue basically. Iya, diusirnya enak ya keluar negeri. Lu nggak ada, lu ngeband, lu sekolah, lu dia bilang, kemana belum? Udah berangkat, kemana? Gue bilang, serius gue nggak ada gambaran sama sekali bakal dikirim gitu loh. Tahu-tahu dipanggil ke kamar, dia panggil ke kantor gitu. Nih paspor, nih visa, nih asat apa? I-20 apaan? Ya itu I-20 itu surat izin sekolah di sana gitu. Terus aku ngapain? Ya kamu berangkat sana. Ngapain? Sekolah lah. Oh, oke, thank you. Tapi ternyata di sana lo ngeband juga. Ya gimana ya? Ya di sana ngeband lebih gampang.
ngeband di sana tuh agak lebih gampang lah, ternyata kesempatannya banyak banget kan. Iya, Lu tinggal modal muka badak aja gitu loh. Iya. Kan kalau misalnya kayak lu ke pasar atau lu ke toko musik tuh ada buletin mading gitu kan. Audition, wanted bassist, wanted gitaris, wanted lu ambil aja nomor teleponnya, lu telepon, lu dateng, lu audisi gitu kan. Ya diterima syukur, enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Gua sekolah ini kesini. Gua sekolah ini kesini. Iya. Akhirnya waktu gue kuliah gue dapat band satu yang main di bar, main di kafe gitu, keliling di Amerika Tengah sih, Kentucky, Indiana, Illinois, sampai ke Missouri juga pernah. Jadi ya agak ke kafe. Jadi kalau band kafe sini long trip lah istilahnya. Bukan di sini, gue nggak tahu di band kafe. Kalau di sana lu ngangkat sendiri, nyetir sendiri, bayarannya nggak cukup, lu tidur di van, yang gitulah. Musim dingin, musim panas ya. Kalau misalnya jobnya lu mesti nyupir, kayak misalnya gue kan di Indiana ya. Kalau gue mesti main ke Missouri tuh nyupir 6 jam, 7 jam gitu, ya nyupir sendiri gantian. Kalau misalnya bayarannya nggak cukup ya tidur di mobilnya gitu aja. Tapi yang penting lu makan gratis gitu. Iya, benar. Nah, sekolah selesai tapi? Selesai. Bisa ya? Ya, mestinya sekian tahun jadi sekian tahun gitu aja. Kalau nggak selesai, susah sekolah di sini. Dia nggak tahu ini ya. Akhirnya balik ke sini tahun? 96. Gua kerja dulu di New York. Kerja dulu. Gua kerja di bank di Wall Street. Waduh. Kenapa? Bukan passion. Ya elah. Ngitungin duit orang males. Ini kan ngitungin duit diri ya. Iya, Dikit-dikit punya kita sendiri ya. Benar. Duit yang lewat di komputer tuh miliar dolar, ratus juta dolar, tapi punya orang semua males aku. Balik dah ke sini. Disuruh balik sih tepatnya. Karena waktu gua terakhir kerja di sana tuh, kalau mau buat anak umur 24 tahun tuh kehidupannya menyenangkan sekali. Gua kerja pagi sampai sore, jam 5, jam habis maghrib ceritanya, gua ngamen di bar mana gitu di New York. Butuh basis, gua datang main gitu. Kalau mau cari duit tambahan, gue jadi tukang sampah malam gitu kan. Itu lo lakuin juga? Ya dong, tukang sampah duitnya gede bos. Gede di situ? Weh, tukang sampah waktu itu sejamnya $12, $13. Gede. Tukang koran kalau yang sampai kalau weekend tuh korannya tebal-tebal kan. Iya. Dan lu pakai otot lah, itu bisa $8, $7. Lu kerja 10 jam ya $70. Iya. Kalau 15.000 sejuta. Nah, 50.000 udah. lumayan, bisa beli bus, bisa jalan-jalan. Iya. Nah, kalau maunya gue sih terusin aja, gue kerja di kantor lumayan, gue nyambinya lumayan. Anak muda kan gak ada tanggungan kan, yang penting bisa bayar kos-kosan kan, bayar makan gitu. Nah, balik di iming-imingi apa sampai lo mau balik? Mending diiming, suruh pulang ngomong kamu. Lo kasih kan lo kayak lo di sana, pulang lo deh. Mungkin lo balik, maki lo berbakti untuk negeri. Jauh gue di sana. Dia suruh pulang lo deh. Enak amat lo, udah 6 tahun gak pulang-pulang gitu. Iya. 96 langsung ungu. 96, jadi kalau ungu itu asal muasalnya, gue kan karena sebelum ke Amerika tongkrongan gue di Potlot, waktu pulang gue nongkrong lagi di Potlot. Salah satu teman di Potlot itu ngenalin gue sama gitaris ungu yang pertama, si Eki. Iya. Dan dari situ lah mulai. Itu memang waktu itu kan gue sambil kerja nih ceritanya. Gue jadi asmen di Perindak waktu sempat pakai dasi gitulah. Terus setiap pulang kantor nongkrong di Potlot, pulang kantor nongkrong di Potlot. Suatu hari si temen ini ngenalin sama Eki, mulai serius nih ngomong, mulai latihan lagi. Si Mas Bim nyela, udahlah lu nggak usah ngeband, udah ketuaan, dia bilang, udah hobi aja ngeband. Awas ya, gue bilang, awas lu, gua ngetop, awas lu. Udah lu ngerja aja lah, duitnya lebih bagus daripada gue. Awas lu, gue bilang. Kejadian lah. Iya. Berarti di ungu yang awal itu si Eki, lu? Eki, gua, dulu ada drummer kita namanya Pasha juga. Pasha ya. Terus, makanya si Pasha dipanggil Pasha gara-gara ada drummer namanya Pasha. Iya, si Pasha tuh sama kayak dia bule-bule gitu juga. Cuman orangnya kocak parah tuh anak, tapi ya gitu deh. Panjang ceritanya, nggak usah diceritain. Terus ya asal muasal gitu. Sebenarnya sebelum si Pasha ini udah Roman duluan. Iya. Cuman nah, ada lu juga tuh? Belum ada. Oh, pada saat Roman waktu gua datang sama Pasha udah. Oke.
Cuman Pak Bos ini kan udah punya Garux nih waktu itu, jadi dia lagi berkibar lah. Pak Bos. Lu pikir di Ungu bosnya siapa? Roman. Jangan salah. Kita semua cuman satu-satunya anak member Ungu yang bisa mindahin hotel kalau dia nggak suka pindah kita semua. Oh masa? Sih, kalau hotelnya dia tuh harus ngelihat menghadap sinar matahari. Anjir. Dan harus ada pohon di depan lompatnya. Kamarnya tuh jendelanya Ridersnya tuh gitu lah ya, Riders hotelnya ya. Dia kata dia ya. Kata dia ya. Terus suka tahu-tahu kalau kita pindah hotelnya, Pak Bos nggak suka hotelnya, kamarnya kita pindah aja. Oke, siap. Si Nur Rohman. Orang suka meng-underestimate Pak Bos sih. Iya. Pak Suak. Pak Suak ya, iya. Rohman dari dulu udah Rohman namanya. Nggak sempat dipanggil Rohman. Dan jujur gue ketemu Roman tuh agak antik juga. Kan karena gue selama ini sama Pasha kan. Awal-awal gue Pasha ngedrum. Gue, Pasha, Eki, sama Michael dulu vokalisnya kan. Terus latihan mulu. Kita ini band senang latihan lah. Seminggu latihan 3 kali, sekali latihan 3-4 jam gitu kan. Rajin lah latihannya gitu. Suatu hari mesti manggung. Pertama kali manggung yang bener nih di Pasar Festival gue inget. Tahu si Pashanya satu dan lain hal missing in action lah gitu kan. Gue udah panik dong. Aduh, nggak ada drummernya gimana nih? Ada, tenang sih, bilang. Ada si Roman aja. Roman siapa? Roman Garuk, bilang. Iya. Dia tau lagunya emang. Udah, lu diem aja, santai dia bilang. Ya udah, ketemunya di panggung. Pertama kali ketemu Roman tuh di panggung, nggak pakai latihan. Kok dia bisa ya? Oh, dia jago, Bos. No. Gue bukan karena dia drummer gue. Dia jago, Bos. Dan memang sebelumnya udah pernah latihan sama Eki juga kan. Cuman, ya tau Roman lah. Ini Bruno tau Roman lah. Manusia yang penuh dengan gitu deh. Dia jagonya tuh kan ada orang yang kalau skillnya jago, feel-nya bagus. Bukan skill. Kalau Sandi pernah ngomong, Sandi Pas tau ya, kan? tahu. Roman tuh drummer yang bikin lagu jadi enak. Itu nggak semua drummer bisa. Drummer skillnya kayak Dewa banyak, cuma bikin lagu jadi enak nggak terlalu banyak kalau gue bilang. Jadi lu dia mainin lagu apa aja jadi enak lagunya. Mungkin nggak terlalu flashy, nggak terlalu keren kelihatannya, cuma tuh lagu lu pasti goyang ya Pak lagu itu. Itu kelebihannya Roman. Dan lu di awal udah tahu menemukan itu? Gua tahu buat drummer sama bass tuh kan yang paling deket ya hubungannya harus kawin ya. Itu yang kekhawatiran utama gua naik panggung sama drummer yang gua nggak pernah latihan kan. Tapi antara dia ngikutin gua yang gugup atau emang dia jago banget, enak aja gitu main sama dia gitu. Dan kalau kita udah 25 tahun sampai sekarang kalau ngedrum sama dia, yang mungkin paling jarang salah dia kali ya. Dia mau unci kali yang paling jarang salah ya. Gue yang paling sering. Gue udah dipelototin sama Roman udah salah aja gue pasti gitu. Jadi emang dia jago banget ya? Jago banget. Dalam hal mengenakin lagu ya. Iya. Dia cerita waktu pertama kali, waktu ngisi albumnya Ungu, yang pas ada dia, 13 lagu dalam waktu semalam. Katanya. Oh iya. Kalau istilah efisien banget. Orang tuh ya drummer yang gua tahu, gua pernah punya pengalaman drummer yang satu shift 6 jam itu satu lagu aja nggak beres. Bener, gitu loh. Kan? Si Roman tuh satu shift itu satu album beres gitu loh. Kalau dari sisi produser kan enak banget dong, gua nggak usah banyak shift gitu loh. Iya kan? Dan drum apa aja jadi enak sama dia. Dulu kan dia belum ada drum sendiri gitu kan. Minjem sana, gue inget banget yang album pertama kita tuh minjem Sandi tuh, Mapex kalau nggak salah. Emang lu kenal drum? Udah gampang dia bilang. Yang penting snare gue dia bilang gitu kan. Ya itu satu shift tuh tuh nggak satu album, 6 lagu apa? Iya. Cuma dia butuh Cimeng buat jaga tempo katanya. Satu. Terus buat jaga tempo. Sama temennya Cimeng juga diikuti sama dia. Ibu Roman gue bilang buat jaga tempo doang cing gitu. Iya. Jaga tempo pakai gitu harus pakai metronom di sini dulu. Dan drummer yang bisa ngikutin metronom gak banyak. Kadang-kadang ada drummer yang nggak mau pakai metronom kan. Dia mau pakai feelingnya dia aja gitu. Tuh anak pakai metronom ayo, nggak pakai metronom ayo. Jadi kalau buat industri dia drum itu tadi efisien banget kerja buat dia. Dan kadang-kadang kan kayak lu belum latihan dia lagu itu udah gampang gitu. Yang bener udah jadi gue belum beres. Boleh juga nih Munyong. Ya meskipun dengan unikannya ya. Iya.
Lu bilang unik, gue bilang aneh. Iya. Emang anehnya gimana kalau Wih, banyak. Ya kamar mesti lihat pohon nggak aneh? Iya. Buat apaan sih dia mau? Dia mungkin butuh klorofilnya untuk Dia berfotosintesis. perlu merasa teduh atau gimana, gue ngerti lah. Penuh dengan dan lu kalau tahu ritual dia sebelum manggung ya, wah luar biasa tuh anak. Dia mesti denger lagu metal dulu. Iya kan? Lu kalau misalnya kita mau manggung jam 8. Yang mandi duluan dia udah beres. Itu kamar mesti rapih. Dia duduk di tempat tidur sambil pakai sepatu gini. Rokok atau apapun yang diisep. Terus lagunya lagu metal. Mau manggung lagu ungu. Mau lagu. Oh, udah bukan unik aneh loh. Ya makanya kan gue bilang. Lu bilang unik, gue bilang aneh. Iya, aneh. Nah, dia cerita nih saat ngisi drum yang semalaman selesai 13 lagu, dia pengen trip ke Asia kan? Iya. Jadi Roman itu waktu ketemu gua lagi di Pasar Festival itu dalam kondisi adisional. Iya. Karena dia sendiri udah punya band waktu itu Iya. Dan bandnya itu lagi dapat job long trip keliling Asia. Betul. Sementara di sisi lain kita juga udah mulai dapat job lumayan gitu kan. Iya. Terus gua ngomong sama si Kiki, Roman nggak bisa cuman additional dong, mesti member, gue bilang gitu. Cuman kan ya kembali lagi urusan dapur ya. Iya. Kalau dia long trip Asia gitu kan duitnya lumayan dong. Ungu waktu itu manggungnya masih pakai nasi bungkus. Iya. Dia udah punya anak, dia yang belum punya anak tuh, si Roman. Ya gimana dong? Wah debatnya panjang tuh. Dua tuh dia sama Onci juga ngerayunya lama tuh. Setengah tahun sendiri ngerayunya Onci. Dari Fangkop gitu loh, band gede gitu loh. Masuk band ingusan gini susah juga ngerayunya. Secara nama memang dulu Funky Cobra lebih dulu ada. Oh luar biasa, Funky Cobra lagi berkibar dengan lah gitulah. Nah Roman akhirnya mau? Nggak tahu. Karena rayuan Pulau Kelapa kan. Mungkin dia sholat hajat dulu kali malam. Istiqoroh ya. Oh, si Asianya nggak jadi. Oh. Kalau nggak salah si Asianya nggak jadi. Yang long trip itu nggak jadi. Iya. Pas kita lagi ada beberapa event yang ya dibayar nasi bungkus tapi lu manggung tuh. Ya lucu lah. Iya. Itu udah sama Pasha? Belum. Michael lo gitu. Masuk Pasha-nya? Pasha masuk 99 ya lupa gua. Nah kalau detail gini Pasha nih yang jago nih. Nah, iya benar. Pasha angka, waktu dan tempat dia benar tuh semua. Kalau gua udah tua kali ya. Iya. Bunga kali emang ya udah tua. Nah kalau lu nanya sejarah secara detail Pasha, gua harus akui. Tapi kejadiannya seperti jadi kejadiannya gua sama Eki sama Michael karena satu dan lain hal akhirnya nggak bisa terus. Enda masuk jadi kru. Iya. Krunya Eki. Ngekruin Eki dan ngekruin satu band karena kita nggak ada kru waktu itu. Oh oke. Ya. Ngekruin satu band, terus suatu hari Eki mesti main sama bass jam, ngetur sama bass jam. Lah lu kan bisa main gitar, lu main deh, gue bilang gitu kan si Enda. Enda tuh saking mungkin bahasanya nggak pede kali ya. Latihan aja ngadep dinding, dia nggak mau ngeliatin kita gitu. Gue kenapa sih takut salah, dia bilang. Ya kalau salah kita namanya juga orang latihan, gue bilang salah nggak apa-apa. Enggak, dia ngeliatin dinding aja serius. Terus dalam masa itu si Michael nggak bisa gitu kan. Si Anda bilang, ini ada vokalis nih, Pasha. Datanglah dengan rambutnya yang gondrong. Nyanyi dong, jago suaranya, asik gitu. Sama Pasha juga awalnya nggak pede tuh. Masih malu-malu gitu deh. Di Odyssey katanya. Odyssey tuh rumahnya ungu banget. Oh dari dulu di situ? Di situ. Odyssey tuh dari tahun 98 sampai 2002, 2003 kita latihannya di situ. 3 kali seminggu, 3-4 jam minimal. Tiap minggu. Latihan di situ. Manggung nggak manggung? Manggung. Makanya lu suruh gue mainin lagu ungu yang zaman album 1, 2, 3, gue merem. Karena diulang lagi. Dan proses bikin lagunya di situ juga kan. Ya lagu-lagu Bayang Semu yang gitu-gitu. Bikinnya di situ. Dan ngulang karena gue punya 2 gitaris yang perfeksionis, si Eki perfeksionis, si Enda juga perfeksionis gitu. Jadi kalau mereka nggak perfect nggak kelar tuh lagu gitu loh. Terus datang Pasha temennya Enda. Oh. Sama-sama ngamen di bus kan waktu itu. Dia ngamen di bus? Iya.
Wih, luar biasa tuh berdua tuh. Kalau ya bukan sekali lagi bukan karena mereka gitaris dan vokalis gue, cuma kalau denger ceritanya fighting spiritnya nggak ada lawan lah gue bilang. Jadi Jualan sebenarnya baju koko lah, jualan ini, jualan itu. secara ini yang settle hidup cuma lo doang dulu. Alhamdulillah. Gue masih kerja juga waktu itu sih. Iya makanya. Ya ya mungkin itu yang apa namanya faedahnya gue sekolahnya dibuang jauh-jauh supaya waktu pulang gue ada pegangan gitu kali ya. Dan kebetulan emang gue langsung ada kerjaan yang lumayan serius. Kerjaan gue juga keliling-keliling waktu itu. Tapi ya punya yang apa? Yang mau dibilang hoki, mau dibilang laki, mau dibilang apa? Ini ketemu band yang semuanya fighter gitu loh. Si Pasya fighter, si Enda fighter, si Roman juga fighter. Jadi ngebandnya tuh serius, nggak kan zaman bisa aja lu ketemu ngeband yang pengen party doang, yang pengen mabok doang, yang pengen. Tapi ini emang niatnya kita, kalau gue bilang gue pengen nggak kerja di kantor biar bisa gue ngeband aja gitu. Karena buat gue kerja di kantor kayak ikan keluar air gitu deh, nggak. Lo jadi asisten menteri? Asmen gue. Asisten menteri perdagangan. Perindustrian dan perdagangan waktu itu, Deperindak. Deperindak. Oh, masih jadi satu ya? Dulu masih jadi satu ya Deperindak ya. Ngurusin kawasan industri waktu itu gua. Di Batam. Batam iya, di Cikampek iya. Cikampek. Di beberapa tempat. Kerjaan gua tuh dulu bikin konsep mengenai kawasan industri, terus gua jual tuh ke Kanada, ke Eropa, kemana gua keliling gitu. Jualan kawasan industri lah basically. Supaya si mereka mau invest di sini. Oke. Iya. Tapi lo milih ungu. Iyalah. Gua nggak betah pakai dasi, men. Pakai jas, pakai dasi gitu nggak betah gua. Karena buat gua itu kayak, I don't know, buat gua nggak menyenangkan aja. Dan gua agak terlalu buat orang kalau kita ngomong tuh dunia formal gitu ya. Buat orang formal gua terlalu selengean. Tapi di dunia selengean gua terlalu formal. Terlalu formal. Jadi ya gitu. Buat buat anak band gua terlalu kapitalis, buat orang kapitalis gue terlalu anak band ya. Gimana dong gue bilangnya? Sama kejadian, gue dulu pernah kerja di radio SK, radio humor. Ada satu teman gue, sebelum dia diterima di SK, dia kuliah ikut Menwa. Tentara? Iya, tentara nggak tentara sih. Tapi harus ada wibawa. Iya. Akhirnya dia harus dipecat. Karena dianggap merusak wibawa Menwa karena terlalu lucu. Iya. Masuk ke radio SK, dipecat karena nggak lucu. Karena terlalu berwibawa. Ya gitu lah. Gue kayak amfibi gitu gue di sini hidup di sana hidup, tapi ya akhirnya. Jadi kayak ada bagi tugas gitu kan, urusan yang industri gua, urusan kreatif mereka gitu. Iya. Azan dulu ya, Man? Belum ya? Iya. Azan ya? Break sebentar ya? Santai. Oke, kita lanjut lagi. Tadi lupa udah sampai ngomongin gue apa jadi ya? jadi asmen. Oh, jadi asmen. Oke. Berapa lama tuh? 96 akhir gue pulang sampai reformasi 98 99 awal. Oh, asmen itu PNS gak sih? Enggak, gue waktu itu kayak staf ahli. Diperbantukan. Ekstra budgeter lah istilahnya, tapi ya basically karena jadi ceritanya ada kebutuhan untuk menganalisa pengembangan kawasan industri Indonesia gitu kan. Cuman ya gue cuma ngejalanin apa yang udah jadi solusinya, kalau nggak salah World Bank deh waktu itu. World Bank sama Perindak bikin studi, studinya itu mau diimplement, gue cuma jagain supaya itu jalan gitu aja. Iya. Dan memang lulusan luar negeri semua tuh yang diperlukan itu. Enggak, gue sama teman-teman rekayasa industri pernah dengar nggak lo? Iya, rekayasa industri ya. Gue ngantor di situ, terus tapi memang partnernya tuh World Bank sama yang bikin studinya tuh McKinsey, lu pernah dengar? Iya. Ya. Tapi McKinsey-nya isinya ya orang bule juga ada sih. Banyak orang Indonesia juga tapi. Iya. Itu gak sih efektif gak sih yang gitu-gituan? Ya, ngomongnya agak sensitif, nggak ikutan.
Gua nggak ikutan. Kayaknya setengah 4 sore ngomongin ginian agak berat. Iya. Tapi harus dilakukan efektif atau tidak tapi itu harus dilakukan. Konsepnya itu bagus banget. Jadi jalan tol Cikampek yang zaman dulu tuh, yang sekarang udah jadi sampai ke Surabaya itu kan, sepanjang jalan itu memang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan industri kan. Lo ada MM 2100, ada Jababeka, ada banyak lah. Nah, kenapa? Karena di situ pertaniannya kan nggak terlalu bagus. Betul. Dan banyak penduduknya gitu. Yeah. Jadi kalau industri kan pasti menyerap tenaga kerja banyak, menyerap investasi dan segala macam. Contohnya banyak Honda segala macam kan di sana semua. Secara konsep bagus, implementasinya gimana ya? Kalau gue lihat sih, apa yang waktu itu jadi angan-angan terjadi gitu loh. Terjadinya gimana ya? Gue nggak tahu detailnya karena gue tidak terlibat di eksekusi kan. Gue cuma ini ada lahan. Datang dong gitu kan. Datangnya, gue ngomong sama siapa ini, sama BKPM, ngomong sama ini, mereka ngomong apa gue nggak ikutan gitu. Gue cuman woro-woro keliling. Ya gue ditetek, gue mesti ngikutin bapak kemana. Dia di misalnya kayak gue di Korea di Seoul gitu kan. Lu presentasi nih depan kadinnya Seoul mengenai program ini, kenalin, cari orang, ya, bikin kontak lah. Ya begitu. Jadi gue kayak sales jadinya, sales. Salesnya kawasan industri. Kalau untuk itunya sih berhasil ya. Cuma berhasil, ya udah aja sekarang. Iya. Pembangunan kan harus membawa dampak kesejahteraan buat masyarakat. Nah itunya itu yang belum tentu. Kayaknya gua anak band. Ini ngomongin ginian sih. Kita kan ngomongin band. Sebagai asisten menteri. Mantan 20 tahun yang lalu. Iya. Tapi oke itu jangan di... Kenapa ke situ? Iya. Emang di sini melanglang buana omongannya. Nggak, tapi jujur kalau gue bilang programnya sih keren, keren, dan hasilnya udah lo lihat sendiri kan. Itu kalau gue rasa cikal bakalnya emang waktu itu studinya sendiri sekitar beberapa tahun dan lumayan intens gitu ya. Dan gue jualannya juga keliling dunia lah. Ketemu orang Intel, ketemu orang Microsoft, segala macam ya. Tapi kalau ngelihat hasilnya sekarang kawasan industri itu banyak dan banyak isinya yang penting. Kawasan industri segede-gede Gaban kalau nggak ada isinya percuma kan? Betul. Ya. Sampai ke Kerawang juga ada teman gue yang kerja di GS Baterai. Sampai di sana gitu. Dulu gue inget gue ke Kanada tuh di Vancouver ada orang bikin power bank. Tapi zaman tahun 98 power bank itu masih segede gini gitu loh. Gue bilang, ini apaan nih? Gue bilang, iya kamu bisa colokin ke mobil, nanti kamu bisa nyolokin HP kamu. HP itu apa ya? Apa emang bisa nyolokin ke... Ya masih goblok itulah gue. Jadi alih teknologinya juga banyak. Kayak teknologi yang waktu di Indonesia kita masih jadi konsumen. Karena kita punya pasar gede, lu ngapain? Lu bangun pabrik dong di sini, jangan jualan doang gitu kan. Argumentasinya kan itu. Kayak ya gitu deh. Nah, lo menjualnya tuh ngomongnya jadi ngomong ginian sih. Di bagian lo bagian menjual, lo bikin di sini dong karena di sini akan menguntungkan. Lo nggak ngurusin kalau lo bikin di sini lo juga harus berbagi sama orang di sini untuk. Seingat gue zaman itu ada policy dari pemerintah kalau misalnya ada investor dari luar mereka mesti melibatkan local partner. Local partnernya minimal sekian persen gitu lah ya. Apakah itu masih begitu gue nggak tahu sekarang. Jadi the big picture-nya, policy-nya mereka adalah satu, alih teknologi, dua, mengembangkan industrialisasi orang Indonesia. Jadi local partner ini yang tadinya cuma punya tanah, jadi ngerti bangun pabrik, jadi ngerti bikin mobil, jadi ngerti nggak? Jadi teknologinya dan ilmunya mindah gitu. Dalam beberapa hal terjadi. Contohnya kayak waktu Kia mau bikin di sini. Kia waktu mau bikin di sini, seingat gue waktu itu si Kia Koreanya itu mau pindahin pabriknya mereka di sana segede kota Bogor, bos. Gede banget gitu loh. Dan waktu itu ada berapa ratus orang Indonesia yang di-training di situ, cuman nggak jadi. Kenapa? Gue udah nggak ikutan lagi dari situ. Jadi Timor juga waktu itu sedannya. Timor ya? Timor. Tapi hanya sebatas ganti merek. Semuanya dikerjakan oleh orang sana katanya ya. Iya, tapi di sananya kan ada proses ahli teknologi ya. Yang gue alami waktu itu ahli teknologi mereka ngambil beberapa ratus orang Indonesia, berapa puluh lah waktu itu, dibawa ke Korea, di Seoul itu nggak jauh dari Seoul ada pabriknya mereka, di training. Untuk jalanin nanti di Indonesia. Mau bawa jalaninnya di level menengah bawah atau menengah atas gue nggak tahu ya. Tapi ini orang-orang emang kerja di situ untuk yang pabriknya nggak jadi itu di Cikarang kan ada ya.
yang deket pintu tol keluar di Cikarang tuh. Iya. Ya makanya gue bilang tugas gue cuman yuk datang ke Indonesia yuk, gue ada tanah, gue ada orang, gue ada market, gue ada policy yang bersahabat untuk investasi, lu invest dong di Indonesia gitu. Iya, iya. Dan banyak yang mau, siapa yang nggak mau jual Indonesia? Iya. Cuman ya detailnya gue nggak ikutan. Oke. Karena itu udah urusan politis dan urusan duit, gue nggak ikutan. Lo pengaruh nggak sih pemikiran kayak gini di Ungu? Ada gunanya nggak sih? Ngeband tuh syaratnya cuman nggak banyak, Bos. Job jangan berhenti, begitu dapet job baginya yang bener gitu kan. Dan lu mesti punya plan. Oke, album 1, ke album kedua, album ketiga, album keempat mau ngapain gitu kan. Karena jujur aja lu tiap hari manggung kalau nggak ada juntrung suntuk juga, Bos. Iya. Ya kan? Iya, iya. Ya, sorry to say, misalnya kayak Demi Waktu. Kalau gua hitung Demi Waktu, gua main berapa ribu kali kali. Iya. You know what I mean? Tapi kan, kenapa gua mesti main ini lagu gitu Iya. kan? Karena ini lagu ya identitasnya Ungu gitu loh. Iya. Dan mau nggak mau, suka nggak suka tuh lagu yang ngangkat nih band gitu. Iya. Supaya nggak bosan gimana? Aransemennya diganti. Tapi itu kan harus ada. That's why kita sama Trinity sampai sekarang nggak pernah ada masalah karena TikToknya enak gitu loh. Trinity itu label ya? Label gua. Oke. Teman-teman di Trinity itu kan nama kita dari tahun 2003, 2004 Ya. sampai sekarang. Karena Sebelum Demi Waktu ya? sebelum Demi Waktu. Sebelum Demi Waktu, album oke. kedua. Album yang nggak jalan itu. Ya Trinity udah di situ. Terus gue bilang sama dia, gue perlu partner. Oke. Lu jangan ngatur gue soal musik, lu atur gue soal bisnis. Mestinya lu lebih pintar dari gue soal bisnis dong. Yeah. Kan lu manajemen, Yeah. lu manajer, lu produser, bisnisnya lu mesti terjemahin ke gue. Barangnya gini supaya laku gimana gitu kan. Dan TikToknya mereka kita sama-sama belajar sih waktu itu mengenai manajemen, mengenai producing, mengenai segala macem. Ya kalau nggak rusak kenapa mesti dibenerin kan? Iya. Kita sama Trinity udah berapa tahun ya bro? 20 tahun ada? 20 tahunan berarti. 20 tahun ya? Iya. Ya itu otomatis ke bawah ya ke apa namanya ke kehidupan Ungu gitu, pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Bagi tugas selalu bisnis. Iya. Gue jujur, kalau gue bikin lagu, nih band gak lama. Karena gue tanya Pasha lah, lagu-lagu gue aneh katanya dia bilang, lagu gue terlalu, lu mau nge-jazz jangan di sini dong, dia bilang gitu, yang gitu-gitu lah. Dan gue udah punya kita udah punya 3 songwriter yang ya lu tau lah, Onci, Enda, Pasha kan lagunya terbukti lah ya. Iya. Ya udah, fokus di situ aja. Dan gue bisa ngapain ya, selain gue nge-bass, kebetulan gue punya kalau dibilang kelebihan ya. Ilmu dagang misalnya, ilmu manajemen, ilmu produksi, ya gue terapin aja. Sesederhana itu. Ya, secara musik memang beda-beda Ungu. Gua dasar gua jazz sama progressive rock, which is pasarnya hampir dibilang nggak ada di sini. Kecil Lancip banget lah. Lancip banget. Ya. Dan apa namanya? Jujur kata kita berlima emang pengen hidup di musik. Ya. Kalau kolam lo air tawar lo jangan bawa ikan air asin ke situ kan, gitu aja lah kasarnya. Iya. Dan itu dari awal gue udah sadar, kita udah sadar. Dan sampai ke Demi Waktu pun kalau lu tahu ceritanya, pertama kali Anda bawa Demi Waktu ke gue bilang lagu apaan sih? Kata Roman pance banget sih. Makanya, lagu cengeng banget sih, apaan sih nih, nggak gini kali. Kan soalnya album kedua tuh eksperimen, metal lah, inilah itu, nggak jalan. Dia bilang. Si Enda, coba dulu deh, kan kita udah nyoba yang lain nggak jalan, coba dulu deh. Malah jadi gitu. Oh, warnanya ungu ini, ya udah terusin gitu. Di amplify, digedein gitu. Kemudian memilih lagu di album berikutnya pakai patokan si Demi Waktu? Enggak juga sih. Patokannya harus yang easy listening, patokannya harus yang semua orang bisa nyanyiin, patokannya mungkin yang relevan ceritanya sama semua orang, jangan terlalu segmented gitu misalnya. Terus patokannya yang apa namanya? Jangan kita yang milih. Kalau mungkin nggak tahu teman-teman udah cerita belum. Kita tuh kalau milih single yang milih radio, jangan kita. Ada FGD-nya. Ya. Jadi ini ada 15 lagu kita udah bikin, pas milih single, lu FGD-in deh. Nah itu Trinity masuk tuh. Oh, dia bikin Radio Day, dia bikin apa, jadi mereka tahu lagunya. Kenapa? Kadang-kadang kalau lagu yang itu ya udah tanggung jawab lu. Iya. Dan lu terima aja udah. Nggak pakai konsekuensi kesepakatan. Oke. Kesepakatan kita adalah lu urusin bisnisnya, gue urusin kreatifnya gitu. Tapi pemilihan lagu kan termasuk kreatif. Ada misalnya 10 lagu. Menurut kita nih 4 nih calon single nih.
Ya dong. Secara kreatif ya? Iya, secara kreatif di calon singlenya 4 nih. Terus manajemen bilang tapi ada 2 lagi yang kayaknya bisa nih. Kalau kita omong-omongin kita cuma perlu 3 nih. Ya udah, 2 dari gua, 1 dari lu ya. Lemparin ke FGD. FGD ngasih kesimpulan ternyata yang 1 yang mungkin bukan pilihan gue. Oke. Ya konsekuensi kita udah sepakat kan. Lu partner gua, lu tanggung jawab juga dong. Iya. Ya udah. Dan lo oke aja masalah itu? Harus oke. Kita udah yang lain juga? Harus oke. Karena kita sadar secara industri mereka lebih ngerti. Ya. Harusnya mereka lebih ngerti. Dan ternyata terbukti mereka selama ini jarang salah lah. Dan kita juga jarang salah bikin lagu. Roman sih yang jarang salah. Lo paling sering katanya. Gue paling sering salah. Gue termasuk tahu lagu Ungu gitu, karena gue dulu siaran radio gitu ya. Gue tuh senang sama lagu yang Pernahkah Kau Merasa Hampa. Cukup ini kalau kata gue ya, cukup bervariasi dalamnya gitu. Itu siapa yang? Pasha. Pasha jenis juga ya dia. Oh Pasha, jadi ada 3 songwriter di Ungu dengan karakter yang langit dan bumi. Pasha kalau bikin lagu 5 menit nggak jadi, buang lagunya. 5 menit tuh lagu harus udah jadi. Lirik dan lagu ya. Iya. Kalau dalam 5 menit nggak jadi, banyak lagu-lagu Ungu yang nggak jadi, gue banyak tuh di harddisk gue. Mungkin ada puluhan lagu Ungu yang baru ketemu liriknya, baru ketemu lagunya, tapi belum jadi. Karena kalau approach-nya Pasha itu 5 menit, ini lagu harus jadi. Andai Ku Tahu, Hampa Hatiku, I Need You, itu lagu-lagu ya dia semua tuh lagu-lagu yang 5 menit jadi gitu. Dan kelebihannya si Pasha hook. Hooknya dia pasti nempel di kepala. Ya. Kalau Onci bikin lagu harus perfect. Perfect dalam arti kata instrumentasinya bagus, liriknya bener, dan dia kan orangnya dalam ya, orangnya kontemplatif banget ya. Jadi kadang-kadang berbulan-bulan dia bikin lagu atau berminggu-minggu lah, mungkin sekarang udah nggak. Tapi dia kalau menurut dia belum perfect, dia nggak keluarin. Kalau Anda bikin lagu harus ada cerita aslinya. Onci itu orangnya kontemplatif ya. Pantesan waktu gua kemarin ngomong gini, waktu Enda di rehab, dia kirim puisi. Ya. Sedalam itu dia ya? Oh iya. Onci tuh, ya kalau gue bilang, Onci tuh yang ngejagain sisi, apa namanya, ada sisi kreatif, tapi kesahihan atau apa, bener apa salahnya sisi kreatif, ini Onci nih yang jagain. Musiknya Ungu tuh yang jagain Onci sebenarnya. Aransemen dan segala macam tuh banyak di Onci. Karena Pasha sama Enda tuh ngelempar ide, kadang-kadang mereka ngelempar idenya mentah, yang matengin tuh Onci. Jadi dapur musiknya Ungu tuh Onci kalau buat gue. Ya kita semua sih, cuman kadang-kadang yang nggak kepikiran sama kita, kepikiran sama dia gitu. Jadi lengkap ya? Ungu itu lengkap? Alhamdulillah. Ya kalau gue bilang, tadinya dari, ya kalau buat gue udah kayak keluarga sih ya. Ini buat mereka nih udah, buat gue mereka tuh udah adik-adik gue, saudara-saudara gue. Jadi approach-nya udah nggak melulu bisnis, nggak melulu ngeband gitu. Kadang-kadang ada hal-hal kayak si Pasha, dia ngomong ke gue dia mau running jadi PNS tuh dari 2009-2010. Mas pada suatu hari gue akan gini, ya udah sikat gitu. Terus Ungunya, Ungu nggak kemana-mana, gue bilang. Lo kalau punya cita-cita lo kejar. Kalau misalnya dapat ya lo tanggung jawab, gue bilang gitu. Ungunya gimana ya? Kita harus konsekuen dong, kita harus ngomong. Makanya waktu dia jadi wakil wali kota tuh, gue sih udah tahu lama dia bakal ke situ. Jadi hari pertama gue kenal yang namanya Sigit Purnomo, dia udah cerita dia bakal masuk politik kan, karena keluarganya dia politis kan. Iya, ada darah politisinya ya. Dan sayang kalau nggak dijajal, kalau dia minimal dia nyoba gitu kan. Dan ternyata berhasil kan. Ya sayang amat kalau nggak diterusin. Jadi lo termasuk yang pro saat itu? Atau pilihan apapun di antara teman-teman gue di Ungu silahkan. Ungunya nggak kemana-mana soalnya. Ungunya udah jadi nih. Ungunya udah institusi lah kasarnya ya. Institusi kan bisa istirahat dulu, bisa rehat, apalah namanya, kapanpun bisa comeback, bisa balik lagi. Tapi alangkah nggak adilnya kalau teman-teman di Ungu ini punya aspirasi lain, mereka punya kesempatan, mereka punya kemampuan, nggak dicoba gitu kan. Sayang dong. Kayak misalnya tato gue bisa ngelawak, gue pengen stand up gitu. Masa gue nggak dikasih kesempatan sama saudara-saudara gue gitu kan. Tapi Onci termasuk yang menolak awalnya. Sangat. Karena di sisi lain kan Ungu tuh udah rumah yang menyenangkan buat kita semua kan. Dalam hati, dalam segala hal, dalam kenikmatan bekerja, dalam finansial dan segala macam.
Ya, tapi itu gue bilang sama dia, lu nggak fair kalau nggak misalnya ngasih kesempatan. Apalagi dia dapat kan waktu itu. Iya. Terus dia udah dapat ditinggalin gitu nggak mungkin dong, gue bilang. Ya kayak kalau dibilang ngalah sih nggak juga. Kalau gue bilang pada momen itu kita lagi perlu istirahat. Ungunya sendiri? Karena sampai ke titik itu kita non-stop. Seminggu berapa kali tanya Bruno? Bisa tiap hari manggung kali. Lu bayangin tiap hari banyak demi waktu gitu. Lama-lama demikian nih gitu. Ini demi apa gua harus demi waktu lagi ya. Jadi dalam titik jenuh juga sebenarnya. Hampir jenuh. Hampir jenuh. Hampir jenuh. Kalau buat gua momennya pas. Iya. Gua ngerasain tuh pas. Gua bisa ninggalin Bas dulu bentar di rumah gitu. Gua nyoba yang lain dulu. Iya. Tapi kan. Tapi nggak semua sama pikiran. Nah ya itu maksud gue gitu. Karena ada orang yang kelihatan banget Onci. Iya. Mungkin dia ngerasa kehilangan pegangannya pasti. Misalnya untuk berkarya. Pasti. Di situ ada sisi-sisi ekonomi, sisi kenyamanan, segala macam. Nah, kalau gue bilang, tapi sebenarnya Onci sendiri ngomong sama gue, pada akhirnya gue mesti bisa mempertanggungjawabkan diri gue sendiri. Karena kondisi yang terjadi, dia akhirnya punya Volmax, dia punya ini, dia punya YouTube, dia punya dunia di luar ungu. Which is kalau buat gue tuh bagus dong. Bagus ya. Nggak, Roman jadi produser dangdut, itu kan bagus dong. Jadi pengembangan dirinya sendiri gitu loh. Ya mungkin kalau nggak ada triggernya si Pasha kita nggak kepikiran gitu. Lu tapi kepikiran nggak Roman ke dangdut? Sangat kepikiran. Karena Roman itu aslinya makanya tadi gue bilang gue nge-jazz. Roman kalau dangdut tuh bukan gaya-gayaan loh Roman. Itu udah jati diri soalnya kalau dia. Ya dong. Loh, dia ngedangdut tuh dia sangat mengerti dangdut gitu, ngerti nggak? Bukan karena kepepet nggak ada kerjaan gue ngerjain dangdut. Enggak, emang dia ngerti dangdut gitu. Emang ngerti dangdut banget. Iya. Dan dia akhirnya memberanikan diri untuk nyanyi dan untuk bikin itu kan buat gue sih luar biasa. Ya terobosan ya. Iya, yang selama ini aman gue di belakang panggung main drum, ternyata gue mesti gue bisa gitu. Nah, kenapa nggak lu cobain? Puluhan ribu juga YouTube lu yang nonton, gue bilang gitu. Iya. Kalau enggak lu nggak punya YouTube, lu nggak tahu dong. Lu mesti terima kasih sama waktu itu, waktu kita harus ngambil keputusan break dulu. Karena triggernya Pasha jadi wakil wali kota. Iya. Tapi karena ada trigger itu kita dapat hal-hal yang lain yang selama ini mungkin nggak kepikiran gitu. Iya. Enda main cupang. Dia segala macam bos. Tuh Enda ya, dia suka apa? Dimentokin sama dia. Waktu dia suka apa? Akik. Waktu dia suka batu akik, orang sih batu akik kalau logika lu levelnya Enda dong. Iya. Orang punya duit, orang punya nama gitu. Batu akik gue beli aja, gue beli yang paling mahal, gue goreng dikit, gue jual lagi. Dia kagak men. Dia waktu itu kita main di Prabu Muli somewhere gitu ya. Dia beli batu mentah. Berapa puluh kilo gitu, dia beli batu mentah. Lu ngapain, gue bilang? Gue pengen ngasah sendiri. Dia bawa pulang tuh batu, dia beli gerindanya, dia gerinda sendiri tuh batu sampai jadi akik. Nah tapi masalahnya gitu, bosen lah, cari yang lain gitu. Pindah ke burung habis itu kan. Dia punya puluhan, ratusan burung kalau nggak salah. Iya. Main burung meskipun emang kerjanya main burung sih. Terus dimainin sih lebih tepatnya. Nggak ikutan. Pindah lagi ke cupang. Ya tapi dasar tuh anak naga emas sih, apa aja jadi duit kalau sama dia. Sama dia ya. Dan dia memang ngulik banget untuk satu. Dia mentokin tapi bosen habis itu gitu loh. Cepet bosen aja tuh anak. Karena yang digeluti juga memang kayak musiman temporal. Iya, kayak batu akik kayaknya begitu dia udah nggak. Tapi gua yang nganganya yang dia beli batu, bongkahan batu bau yang jelek banget. Kenapa sih lu bawa batu? Gue bilang, ntar dulu lu lihat aja, ntar gua asah jadi akik nih lo. Alah mon, nih jadi ini, bener lo dia. Dan dia tahu itu ya. Cari tahu. Kalau dia nggak tahu dia cari tahu. Tuh Enda tuh. Iya. Dari ngulik komputer, dari nggak bisa main komputer sampai bisa ngerekam sendiri, itu Enda tuh ngulik dia. Iya. Segala macam dikulik lah. Si Pasha jadi wali kota. Nah, lo waktu itu ngapain? Gua bisnis. Bukan bisnis lah, gua punya IO, gua bikin estate management, gua manage mall beberapa gitu. Terus gue jalan-jalan sih waktu itu, gue mos-mosin jalan-jalan, naik sepeda kemana, naik gunung kemana gitu. Hal-hal yang waktu gue di Ungu nggak sempat dikerjain gitu. Dan emang pengen lo kerjain dulu? Ya, dan gue sampai sekarang juga masih ada beberapa bucket list yang pengen gue kerjain dalam. Tapi ya, kalau gue orangnya, ya nggak tahu ya. Gue nggak
gue ngelakuin sesuatu tuh bukan karena sebisa mungkin nggak nyari duitnya gitu loh, karena gue seneng gitu. Kayak kemarin gue senang naik sepeda sama teman-teman, bikin online sepeda, toko online buat ngebiayain rumah sama hobi gue naik sepeda gitu loh. Ya mungkin nggak wah secara uang, tapi yang gue perlu gue dapet gitu. Iya. Kalau gue naik gunung, gimana caranya gue naik gunung tuh bisa membiayai dirinya sendiri gitu lah. Iya. Jadi secara mental dapat makanan, ekonominya juga dapat. Iya. Dan ya yang gue suka tuh memang bukan hal-hal yang menghasilkan uang banyak gitu enggak, tapi cukup gitu. Karena gue yang penting buat gue pengalamannya gitu. Sama ongkos di rumah beres itu aja sih gue. Masih jalan sekarang nih, ada? Ada, tapi yang mall mati lah. Lu tau mall kayak gini kan semua. Terus yang event-event ya mati juga. Mati juga ya. Tapi ada beberapa yang lain lah masih jalan. Ini Ungu masuk, menurut gua Ungu adalah salah satu yang bisa beradaptasi dengan perkembangan digital gitu. Termasuk kemarin yang Bismillah Cinta, bagus banget, puluhan juta juga views-nya gitu. Lo mengantisipasi nggak sih perubahan itu media? Kemarin yang menarik buat gue di Ungu sekarang adalah gimana caranya lu tetap relevan di keadaan yang hari ini gitu. Betul. Kayak waktu kan alhamdulillah kita zamannya awal kaset dan CD relevan. Dari kaset dan CD pindah ke RBT relevan, RBT pindah ke online Jux dan kawan-kawan relevan. Nah ini yang berikutnya lu nggak tahu apa kan? Kalau kita cerita tadi online konser lah, lalala, lili. Oke, di kondisi itu nih band masih relevan nggak gitu? Yang menarik dan menantang buat gue itunya gitu loh. Gimana caranya kayak kalau God Bless lah caranya. God Bless sampai hari ini somehow masih relevan gitu loh. Nah gue pengen di level di apapun kondisinya, apapun cerita industrinya, kita masih relevan gitu aja. Contoh kasus di Bismillah Cinta itu. Milih Lesti atau dipilihin Trinity atau? Di suggest sama Trinity. Diusulkan sama Trinity. Karena Lesti kan sama Trinity juga ya. Dan kan Trinity megang dangdutnya Indosiar kalau nggak salah. Iya. Dan berhasil banget. Itu tadi gue bilang itu gunanya Trinity buat Ungu. Untuk keadaan kita hari ini, kerjasama yang apa yang relevan gitu kan. Gue nggak mungkin kerjasama sama yang orang nggak tahu misalnya kan. Yang orang tahu sekarang Lesti misalnya. Dan Lesti juga sempet grogi waktu rekaman sama kita karena dia nggak pernah nyanyi pop. Cuman ya karena kita terbiasa kerja sama orang, siapapun lah dari Mangkinya yang jago nge-rap itu sampai sampai si dangdut itu, sampai siapapun kita kan open sama siapa aja gitu loh. Dan alhamdulillah Lestinya juga nyaman kerja sama kita. Ternyata bagus tuh nyanyi pop. Oke lu nyanyi pop, bikin lagu pop dong. Nggak tahu belum jadi sekarang. Ya puluhan juta, maksudnya di antara segitu banyak band di kondisi yang sekarang, mungkin slang aja masih relevan ada di Metro dengan kegiatan yang bahkan berbeda. Dia main musik, dia nge-host segala macam. Itu artinya adaptasi sama kondisi sekarang kan. Ungu juga terbuka sama yang gitu-gitu. Harus, kita supaya kitanya nggak bosen juga gitu loh. Kalau kita ngandelin pakeman naik panggung turun panggung doang, ya bukan yang tidak mensyukuri ya. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih ada panggung aja di mana. Cuma kan kita perlu sesuatu yang input yang baru juga gitu. Kayak Pasya jadi juri, si Enda itu kan apapun yang mereka kerjakan itu pasti bawa ide baru yang bisa dicemplungin di Ungu dong. Jadinya apa nggak tahu, jalanin aja dulu. Lo rasain dulu kira-kira yang bisa lo bawa pulang ke Ungu yang mana, yang enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Karena semakin banyak pengalaman individu anggota Ungu, semakin banyak yang bisa baru buat Ungu kan. Kalau nggak takut ngerusak. Pasnya sekarang udah jadi pelawak loh. Iya, gue tahu. Bagus. Nggak apa-apa tuh buat lo. Sebagai ntar lagi sebenarnya yang lebih lucu Roman sih. Coba lu gue ngelawak deh. Emang pecah tuh. Iya, gue ngomong panjang banget tuh sama dia. Dia tuh cerita gini, pengalaman. Enda storyteller. Oke. Oh iya benar. Storyteller. Benar. Cara dia bercerita itu di kita sih. Gua banyak video Enda yang lagi ngebanyol gitu. Gua diem gua ambil gitu. Yang kalau gua taruh di YouTube jutaan tuh yang nonton. Ya kan cerita-cerita dia soal Manado, soal apa gitu. Enda storyteller. Energinya luar biasa dia. Storyteller dan apa namanya? Nggak habis ceritanya tuh anak. Kalau Roman pelawak titik. Apapun yang menurut kita
kita lempar aja apa aja ke dia, baliknya lucu gitu. Dicela baliknya lucu, dimarahin baliknya lucu. Pokoknya gitu deh. Kalau Onci pemikir. Kalau Onci itu seniman dalam arti kata sebenarnya. Nah kalau Pasha nih buat gua dia politisi. Politisi ya. Tapi Pasha ini sponge apa sih busa apa namanya? Apa yang lu kasih ke dia jadi diserap, bagus. Apa yang lu kasih ke dia jadi bagus. Karena dia fast learner-nya enak. Cepet banget belajar, apa aja dia cepet belajar. Ya alhamdulillah band gue isinya orang-orang, buat gue orang-orang hebat ya. Dengan caranya sendiri-sendiri gitu loh. Tapi ya lu jangan paksa Pasha jadi Roman, jangan paksa Onci jadi Enda gitu loh. Ya dengan tracknya sendiri-sendiri aja gitu loh. Enda lu gali soal cerita Manado, soal cerita banyak banget lah. Gue 25 tahun sama mereka. Iya. Nah, secara kehidupan pribadi juga lu saling cerita nggak sih di Ungu? Makanya gue bilang Ungu nongkrong tuh nggak pernah ngomongin musik. Musik udah kayak air aja gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita nggak pernah ke masalah lagu baru misalnya. Bikin lagu ya kita punya 3 hitmaker di Ungu. Ada masalah produksi, kita punya tim produksi yang bagus, engineer dan segala. Masalah manajemen kita punya Trinity yang udah kukira. Jadi untuk Ungunya sendiri kalau istilah bahasa Jawanya a well-oiled machine gitu loh. Mesin yang sehat lah. Jadi kita masalahnya si mesin ini bukan apakah dia bisa jalan, tapi mau jalan kemana gitu kan. Mobil Ungu ini ngebut ayo, tapi mau kemana ngebutnya gitu loh. Mau ke Bandung, mau ke Bogor, mau ke Lampung, dari mana nih? Tapi kita kapan aja lo ajak ngebut, kita ngebut gitu loh. Nah itu tugasnya teman-teman Bruno lah, Trinity lah, siapa lah gitu. Iya. Ini album juga udah ada sebenarnya kan? Udah selesai. Nah itu tadi yang lu bilang apa? Adjustment sama kondisi kan. Hari ini gue ngeluarin album online dong. Online ngeluarin album yang jalan cuma singlenya dong. Lagu yang lain jadi air aja gitu. Solusinya apa ya? Single per single aja keluarin. Nanti ujungnya kita bikin merchandise CD misalnya sebagai album, kita lempar orang-orang yang emang bener-bener suka Ungu gitu. Padahal di luar negeri juga dari dulu pada saat masih ada fisik juga keluarnya single-single dulu kan? Yes. Sebenarnya the power of the single itu yang hidupin band sekarang. Karena album itu pada akhirnya kan lu pernah dengerin kalau gue sih masih misalnya Genesis 3 Sides Live gue dengerin dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi anak sekarang mana ada. Singlenya Ungu yang ini gue suka, singlenya Armada itu aja yang ditaruh di playlistnya dia nih puter-puter kan. Nah kalau lu bisa bikin setiap lagu di album lu single yang bagus, ya akhirnya didengerin semua gitu. Didengerin semua. Apain gue bikin lagu gak ada yang denger? Iya. Termasuk telat kita berarti melakukan yang seperti yang di luar negeri. Karena dipaksa keadaan lagi sekarang, bukan karena. Pengalaman gue di luar negeri itu zaman gue ya tahun 90 awal gitu, band-band yang jalan tuh dia harus jalan. Jadi kota ke kota. Tur gitu ya? Harus tur. Dan lu harus ya kayak zaman kita dulu lah, datang ke radio kota itu, datang ke majalah kota itu. Jadi lu harus jualan gitu loh. Kalau memang lu mau jualan gitu kan. Kalau lu nggak jualan sih siapa yang mau beli? Orang nggak tahu barang lu apa yang mau dibeli gitu kan. Nah sekarang jualannya online. Lu ngasih barang sekali misalnya album gua ada 10 lagu, nih 10 lagu dengerin. Males banget gua dengerin. Gue pilihin deh yang bagus itu nih, 1 lu dengerin. Yang ini bagus juga loh, tapi bulan depan ya lu dengerin lagi. Gue sih nggak tahu apa bener apa enggak, tapi kok logikanya kayaknya gitu loh. Iya. Kalau dulu setahu gue ya, kayaknya memang band di tahun 90-an dapatnya itu memang uang dari kaset, dari banyaknya kaset berapa yang per kopi. Ternyata enggak. Manggung. Dari manggung justru ya. Lu tahu nggak siapa yang pernah ngomong? Aerosmith apa? Oh sorry, di luar negeri ya, di Indonesia. Oh di Indonesia? Pada saat yang itu konser kita masih jarang, segala macam masih jarang. Dulu Indonesia susah bos. Susah ya? Di kasetnya juga segitu doang, manggung cuma segitu doang ya berat lah. Gue sih, gue nggak kebayang temen senior zaman itu bisa survive. Mungkin I don't know lah ya. Tapi kalau pengalaman gue nggak di Indonesia maupun di luar negeri, kalau secara kaset dan album, sepersekian persen dari penghasilan. Yang menang banyak label sama distributor. Iya benar juga ya. Nggak di sini nggak di sana sama. Kalau kaset. Makanya kalau Axl Rose punya rumah $10 juta, produsernya punya rumah $100 juta, men. Iya. Kurang lebih lah ya analoginya lah. Iya. Makanya dulu banyak yang bikin lagu
perjalanan berapa lama dia ada di jalanan. Karena memang seperti itu kehidupan. Journey apa? Ada lagunya Journey tentang anak band lah. Iya, karena lu hidupnya di jalan. Rush itu setahun 360 hari, 250-nya dia di jalan. Ungu itu, gue ada pengalaman Ungu waktu awal-awal kita mulai jalan, mulai naik itu, anak gue umur 2 tahun, Iya. gue ketemu muka sama dia cuma 2 bulan. Sisanya gue di jalan. Konsekuensi. Itu harga besar yang harus dibayar Iya. juga. Untung dia nggak manggil gue Om. Tapi manggilnya Pak D. Pak D, sama bohong. Itu konsekuensi ya. Jadi secara Ya sama aja lu mau kerja di oil and gas, kerja di rig tengah laut, ya lu kan pulangnya 2 bulan sekali. Iya. Apa bedanya? Jadi pelaut tuh pulang 6 bulan sekali. Iya. Tapi kan kalau selebriti kelihatan gitu, wah hidupnya enak, ternyata nggak seenak itu. Di sisi Gue pernah digituin sama banyak teman gue yang kerjanya lebih formal. Lu enak ya lu jalan-jalan mulu. Iya. Lu tuh keren sama gue sebulan, gue bilang. Nah setelah itu kita ngobrol lagi, lu masih pengen jadi gue nggak gitu? Waktu itu ya. Iya. Kita nggak pernah pulang ya. Itu ada harganya. Iya. Ada harganya. Kita udah bayar harganya. Dan lo apa ya, mensiasati itu gimana? Karena kan memang ada, kita nyari Mensiasati itu, bayar Iya. telepon 6 juta sebulan. Iya. Apa namanya, beli oleh-oleh nggak bisa, ya gitulah. Tapi ya ada gini kan, kadang-kadang hati-hati sama mimpi lo. Iya. Atau dapat gimana lo, Iya. gitu kan? Kuat gak lo ada di situ? Soalnya mimpi itu kan semua ada harganya, nggak ada yang gratis lah. Iya. Bukan duit, kadang-kadang waktu nggak bisa dibeli, bos. Iya. Udah 2 tahun udah cuma ketemu 2 bulan, yang 20 sekian bulannya gue hilang udah. Ya harganya itu. Tapi gue bisa nyekolahin dia bagus kan, kasarnya gitu. Gue bisa ngasih dia nice things lah. Iya. Gitu. Iya. Ternyata tidak seindah. Karena orang kita ngeliat cuma di TV, ketawa-tawa, main band, Iya. ngelawak, Iya, segala iya, macam. iya. Melihat Selebritis. Iya. Ternyata hidup. Wah, banyak yang apa ya, pelariannya macam-macam jadinya. Ada Iya. yang narkoba, Iya. ada yang Gue macam-macam. tidak mengamini orang narkoba, cuman Memaklumi. gue ngerti kenapa dia begitu. Ah, iya. Karena contohnya bukan soal narkobanya, contohnya di band gue ada satu orang yang nggak suka travel. Buat dia travel tuh beban gitu loh. Naik pesawat. Apapun, keluar dari rumah tuh buat dia beban. Dia nggak suka travel, dia sukanya di studio bikin lagu. Tapi tuntutannya dia harus travel kan. Iya. Kan kalau misalnya kayak lu bilang, iya gue main di Tarakan nih misalnya, atau di mana lah, di Irian masih naik. Lu dari rumah ke Cengkareng sejam, dari Cengkareng terbang ke Balikpapan apa kemanapun, Moratewe deh. Iya. Ke Banjarmasin lu terbang 2 jam, dari Banjarmasin ke Moratewe naik mobil 7 jam. Iya. Manggungnya sih cuma sejam 2 jam. Iya. Tapi A ke B, B ke A-nya itu taxing tuntutan waktu dan tenaganya nggak bercanda gitu. Bahkan di tempat ke Samarinda aja kita di Balikpapan dulu masih harus naik mobil berapa jam. Belum yang mesti nyebrang pakai kapal. Iya. Belum yang kita mesti pulang pesawatnya nggak datang. Kadang malah harus ada darat, laut, dan udara bener ya. Naik darat, naik laut, naik udara baru sampai ke Tapi tempatnya. gue menikmati itu karena gue orangnya suka travel. Ada yang nggak suka, buat dia itu siksaan gitu loh. Iya. Gue Jadi, sebutin aja lah, Onci nggak suka travel. iya. Onci udah kemana-mana, udah keliling dunia malah Iya. dengan Ungu ya, sampai Australia, sampai. Buat dia dunia tuh cuma kamar hotel sama panggung. Karena di situ dia nggak ngapa-ngapain. Bawa PS, main, udah gitu doang. Nggak keluar jalan-jalan. Mana ada Onci keluar? Paling keluar yang habis manggung doang gitu kan. Iya. Cuma yang kalau gua bawa sepeda, di mana gua pergi, gua bawa sepeda, gua keliling, gua naik gunung, gua kemana gitu. Kalau Pasha senang berteman, ketemu orang baru, nongkrong sama orang baru, Enda juga, Roman juga. Kalau Onci nggak suka, Onci duduk di kamar main PS, ada masanya itu bawa PS, gitarnya ngalah satu bawa PS gitu. Buat dia siksaan travel. Ini ada tawaran main di Amerika ya, mesti ya kita ke Amerika ya. Oke. Buat sebagian orang itu mimpi besar, Ya, buat dia beban. Gue mesti ya ke Amerika ya.
ngapain sih kita main di Amerika, nggak ada yang nonton juga. Iya, berarti memang Ungu aneh, bukan unik lagi. Kalau aneh sih udah jelas. Kalau kita nggak aneh nggak nyampe sini. Nggak nyampe sini justru dengan keanehan itu ya sampai sini ya. Karena nggak ada dari kita yang sama sifatnya. Jadi kalau buat gua saling melengkapi akhirnya gitu. Gue orangnya lupaan, gue orangnya ceroboh, ada Onci yang ngingetin gue soal musik misalnya gitu kan ya. Kayak waktu gue nikah sama Lala, si Pasya pesennya sama Lala cuman sama bini gue Lala, ingetin Maki tuh suka naruh barang sembarangan. Hal-hal yang buat gue, lo merhatiin ya gitu-gitu. Iya. Waktu itu Enda cerita juga di sini tersandung narkoba. Oh iya. Nah, lu gimana waktu itu ininya? Gue yang rawat dia. Gue yang bawa dia ke rehab, gue yang jagain dia di sana. Di rehabnya? Sampai dia sembuh. Karena gue tahu kenapa dia narkoba. Tekanan apa yang dihadapi gue tahu. Jadi itu reaksi dari sesuatu kejadian lah ya. Dan apapun ceritanya, nih orang nomor satu sembuh dulu. Iya. Bukan dia ada masanya kita manggung nggak pakai Enda kok. Bikin video klip nggak pakai Enda juga ada. Pada saat dia ada gitu. Tapi fokus gue adalah dia sembuh. Banyak hal lah yang gue nggak tahu si anak-anak nyetain apa ya, karena Enda nyetain soal itu, waktu itu fokus gue dia sembuh. Bukan dia ngeband lagi. Bahwa setelah sembuh dia nggak mau ngeband lagi, gue mau ngomong apa. Tapi lu sembuh dulu. Karena pada saat itu dia nggak function gitu loh sebagai cowok. Sebagai manusia lah. Lu sembuh dulu jadi normal lagi, habis mau ngeband ayo, nggak ngeband juga nggak apa-apa gitu. Sempet di situ. Iya. Ya karena lu memperlakukan dia bukan sebagai member anggota band, member band lah bukan. Mereka adik gua sih. Dan gua pernah cerita soal bagi royalti awal nggak? Yang demi waktu. Ya alhamdulillah waktu demi waktu dapat lumayan tuh. Kan tugas gua nih, mereka tuh dulu bukain rekening segala macam itu urusan gua lah kasarnya. Terus waktu demi waktu dapat duit lumayan nih, gua nggak bagi duitnya, gua kekepin. Pada marah dong sama gua. Mau lu nunjuk rumah yang lu mau beli, gua bayarin tuh rumah dari duit ini, sisanya boleh deh. Pasien nunjuk di Bogor, Roman nunjuk di Cempaka Putih, Enda beli apartemen, Onci beli tanah. Oke, ini duitnya. Gua nggak ngasih ke lu, gua ngasih ke yang punya rumah lah kasarnya, beli rumah lah kasarnya. Kalau nggak punya rumah. Jadi itu mereka mau aja atau ada. Itu bagi tugas kan? Tugas gua ngurusin gitu-gitu. Lu pikir orang mikir Maki yang bangun dulu, Maki yang paling banyak. Enggak, duit gua proporsional sama fungsi gua di Ungu. Fungsi gua di Ungu co-produser sama mereka. Fungsi gua di Ungu main bassnya Ungu. Fungsi gua di Ungu ngurusin bisnisnya Ungu misalnya. Tapi mereka sebagai pencipta otomatis dapatnya lebih banyak dari gua. Ya nggak apa-apa ya, haknya mereka dong. Wajar dong. Karena royalti jatuhnya ke pencipta ya. Bukannya karena ciptaan itu yang bensinnya Ungu kan. Dan memang ya itu juga royalti memang pasti songwriter yang lebih banyak. Itu wajar dan harusnya begitu. Dan gue tahu diri untuk nggak ngotot di situ karena gue tahu kalau bikin lagu nggak jadi kesini kali umurnya gitu. Iya. Tapi ini balik ke awal-awal, lo dengerin lagu apa sih? Tuh yang ada di situ tuh, semua gue dengerin tuh. Nah sama dong lo tuh sama gue. Beatles pasti, Queen harus, Rolling Stone nggak terlalu, Metallica belakangan. Satu lagi Police, Rush, si Korea, Cassiopeia tau nggak? Tahu. Nah, gue pengen main bass karena tahun 1984 itu Cassiopeia datang ke Surabaya main di Hyatt. Gue dapet front row paling depan gue si basisnya Korea tuh, Cassiopeia, si Tetsuo Sakurai. Nah, gara-gara itu gue pengen bass. Itu lo kulik lagu-lagunya? Oh iya dong. Jago gue main cover Cassiopeia. Dani mah lewat. Anjay. Oh ya dia main keyboard, dia nggak bisa main bass. Sorry Dan. Tapi di Surabaya dulu kan seangkatan arti lo sama. Dani setahun di bawah gue. Dani, Andra, Lasso setahun di bawah gue. Tapi kenal tuh satu circle di musik Surabaya. Gue lebih ke rocknya waktu itu.
Gua lebih sering gua dulu ada Rock Trickle tau nggak? Iya. Rock Trickle tuh Mas Didit, Bujana, terus beberapa temen yang gua tuh anak bawang yang suka nongkrong di studio nonton mereka latihan. Oke. Nah, Dani waktu itu belum kedengeran tuh. Karena dia kan gue SMP 1, dia SMP-nya mana gitu. Cuma pas gua pindah kelas 2, dia masuk SMA gua. Dia mulai naik tuh gitu. Di Surabaya itu? Surabaya. Berarti lo... Gua angkatannya sama Piu, gua sekelas sama Piu waktu itu. Oh, sekelas? Gua sama Piu ngamen dari pasar ke pasar gitu. Kok nggak bikin sama dia? Nggak ketemu aja. Gua kan pindah ke Jakarta kelas 2, dia terus di Surabaya. Oke. Iya. Oh iya, kalau ngomongin Piu, gua sama Piu ngamen bis apa ngamen jalan? Enggak, jalan dari pasar masuk komplek gitu. Gua sama Piu. Oh, ke rumah? Rumah ke iya, rumah. dulu zamannya emang orang ngamen ke rumah ya? Ditimpukin, kejar anjing, gitu. Iya. Yang nyanyi? Gantian. Dua-duanya nggak ada yang bisa nyanyi soalnya. Makanya ditimpukin. Iya. Emang lo nyanyi lo nggak merdu suara? Nggak. Gue tahu diri lah. Iya. Ya maksud gue gini loh. Kalau misalnya kita berlima nih, yang satu, yang tiga nggak ngerti, yang gua ngerti misalnya. Dan yang mereka ngerti, gue nggak ngerti juga. Ya, tempatkanlah orang pada tempatnya dong, istilahnya ngerti nggak? Kalau gue nggak bisa main gitar, gue jangan main gitar dong. Iya. Kalau gue nggak bisa nyanyi, bukannya gue nggak bisa, mungkin gue bisa nyanyi, cuma ada yang lebih bagus nyanyi, ya biar dia aja gitu loh. Karena karakter vokal juga menentukan ya, bukan cuma sekedar nggak daripada fals. timbukin orang. Iya. Udah berapa lama ini? Waduh, udah lama juga ya. Lumayan. Asik ngobrolin. Tempatnya asik banget. Oke, Maki, thank you ya. Thank you. Sudah hadir di sini melengkapi Ungu Series ini. Baru pertama kali ada satu band satu-satu di Idenya menarik sekali sih. Idenya perlu direplikasi. Iya. Terima kasih Enda yang sudah membuka hadir di sini, ditutup dengan manis oleh Maki. Bisa mengkonfirmasi segala macam cerita. Iya. Ternyata memang nggak ada karangan ceritanya sama sekali. Iya. Kita udah sampai level apa lagi sih yang mau ditutup-tutupin gitu? Iya. Ya, kayak soal tadi kalau lo nggak ngomong, gue nggak akan nyamber. Soal itu kan personalnya dia. Benar. Iya. Dia udah cerita berarti dia oke sama itu. Gitu. Iya. Dan gue lihat semua yang personel Ungu ya, genuine orangnya. Maksudnya tidak harus menunjukkan. Alhamdulillah ekosistem ini bisa bikin kita jadi kita gitu. Gue nggak perlu jadi orang lain untuk jadi basisnya Ungu, ngerti nggak? Gue nggak harus pura-pura jadi orang yang cool, orang yang pinter atau gue jadi gue aja gitu. Pasca jadi Pasca, Enda jadi Enda, Onci jadi Onci dengan masing-masing kompleksitasnya lah, apalah namanya. Iya. Bahkan Onci yang memang orangnya susah ngomong. Iya. Onci bisa ngomong panjang lebar di depan kamera itu akibat Pasca jadi wakil wali kota. Dia memberanikan diri dan dia membisarkan dirinya untuk akhirnya nongol karena dia orangnya sama kayak gue, lebih suka di belakang basically. Iya. Tapi itu ngomongnya ada bagus dong. Benar. Kondisi itu membuat kita jadi lebih baik semuanya kan jadi. Iya. Insya Allah ya. Iya, amin ya Allah. Oke, Maki, terima kasih, mudah-mudahan sehat terus. Amin, sama-sama. Dan berkah hidupnya semuanya. Ya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya. Wah, mantap.